Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membahas terkait membuat jurnal penyesuaian. Di mana di sini saya menggunakan soal PT Barata Jaya. Kita akan mulai membuat jurnal penyesuaian untuk dokumen transaksi mulai dari nomor 27. Kita mulai, di mana ini merupakan jurnal penyesuaian untuk terkait penerimaan rekening koran dari bank yang menyatakan di dalamnya sudah ada rekening koran untuk data interest revenue 6.500.000 dan bank service charge-nya adalah Rp230.000. Dari data penyesuaian ini kita akan bikin jurnal penyesuaian. Pertama buat tanggalnya dulu. Lalu ini kan berkaitan dengan data yang ada di bank. Berarti rekening yang ada di bank itu bertambah. Berarti akun yang bertambah adalah cash in bank. Nah ya, cash in bank sebesar 6.500.000 dikurangi 230.000 yaitu bank charge-nya. Lalu debitnya lagi adalah bank charge. Ini kan beban, jadi di debit 230.000. Lalu yang bertambah adalah interest revenue. Interest revenue bertambah di sebelah kredit. Nilainya adalah Rp6.500.000. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk bukti memorial yang berikutnya nomor 28. Di mana di sini disebutkan bahwasannya persediaan akhir surplus itu dinilai 3.750.000. Kita buat jurnalnya dulu. Debitnya adalah beban ya. Bebannya adalah store surplus expense. Kreditnya adalah store supplies. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini disebutkan bahwasannya persediaannya akhir itu dinilai 3.750.000. Berarti lihat nilai store supplies yang ada di neraca saldo akhir senilai 10.400.000 dikurangi dengan yang ada di akhir periode 3.750.000. Inilah yang menjadi beban store surplus expense. Jadi yang menjadi bebannya adalah perlengkapan 6.650.000. Didapat dari store surplus di akhir periode yang ini dikurangin yang ada di akhir periode. Itulah yang menjadi beban untuk store surplus-nya. Kalau udah lanjut berikutnya yaitu beban sewa, berarti jurnalnya adalah rent expense, ya debitnya pastinya rent expense. Kreditnya itu adalah prepaid rent. Nilainya langsung 2.500.000 seperti soal. Lanjut berikutnya yaitu terkait nilai beban asuransi. Nanti kita buat jurnalnya beban asuransi. Berarti insurance expense. Kreditnya adalah prepaid insurance.
Nilainya adalah Rp1.250.000. Ini adalah terkait jurnal yang dibuat untuk mencatat beban asuransi. Insurance expense, debit, kreditnya prepaid insurance. Lanjut berikutnya, yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti kita hitung 5% kali piutang, nilai piutang, dikurangi dengan allowance. Oke, kalau udah kita buat jurnalnya, debitnya adalah beban kerugian piutang, yaitu bad debt expense. Kreditnya adalah allowance. Nilainya sama. Berarti didapat dari nilai dari 5% kali piutang dikurangi dengan allowance ya. Kalau udah berikutnya. Dokumen 29. Beban pertama adalah penyusutan equipment Desember 1.250.000. Oke, kita buat penyesuaiannya. Tanggalnya dibuat, berarti beban penyusutan. Di sini menggunakan akun depresiasi expense, beban penyusutan. Langsung angkanya 1.250.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan, equipment akumulasi depresiasi. Oke, kalau udah kita lanjut lagi yang berikutnya. Gaji Desember 3.500.000 dibayar tanggal 12 Januari. Kita buat berarti beban gaji. Wage and salaries. Nilainya adalah Rp3.500.000. Kreditnya adalah hutang. Di sini kita menggunakan akun hutang beban atau expense payable. Senilai sama Rp3.500.000. Penyesuaian berikutnya yaitu terkait listrik telepon bulan Desember akan dibayar tanggal 10 Januari 2.500.000, berarti beban listrik. Berarti telepon and electricity expense debit senilai Rp2.500.000. Kreditnya kita menggunakan akun expense payable. Sama angkanya Rp2.500.000. Lanjut penyesuaian berikutnya. Oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak, keduanya ditutup, dipindahkan ke prepaid PPN. Oke, kita hitung sama PPN outcome. Kita lihat PPN outcome. Outcome itu dikredit, berarti kita debitkan. Ditutup ya, berarti kan ditaruh di debit. Oke, kita lanjut. Kita cek PPN income. PPN income debit ditutup di kredit. Nah, karena di sini besaran PPN income daripada outcome, maka selisihnya dipindahkan ke prepaid PPN. Nih dia kalimatnya, prepaid PPN. Berarti prepaid PPN-nya ada di sebelah debit. Kalau selisihnya di kredit itu namanya PPN payable. Ini di debit ya, prepaid PPN. Sebesar PPN income dikurangin outcome. Kan ditutup, income debit ditutup di kredit, outcome kredit ditutup di debit.
Oke, kalau udah lanjut. Di sini di sini yang terakhir kita menghitung pajak penghasilan badan ya. Jurnal adalah income tax expense dan income tax payable diperhitungkan ke prepaid tax. Kita lihat angka prepaid tax. Nah, prepaid tax-nya ada angkanya adalah 15 juta ya. Ini diperhitungkan ke prepaid tax. Kita cek berapa nilai pajaknya. Kalau ini kan soal tahun 2015. Kalau di perhitungan pajak saat ini itu biasanya perhitungannya kalau untuk soal UKK ya persiapan tahun 2024 itu menggunakan kalau nilai dari salesnya atau nilai peredaran brutonya nanti ini adalah di bawah 4,8 maka nilainya adalah 0,5% kali peredaran bruto. Ya, ini kan di bawah 4,8 M ya, berarti pakai 0,5%. Kita hitung, tapi untuk pajak Desembernya, kita hitung pajak Desember ya, berarti kita lihat sales di bulan Desember. Ya, kita lihat sales di bulan Desember. Dilihat di mana? Di buku besar ya. Kita lihat sales bulan Desember. Bentar ini buku besarnya. Sales bulan Desember. Oke, ini sales di bulan Desember. Kita tambahin yang ada di kredit ini. Dikurangi dengan retur, ya peredaran brutonya. Ini adalah nilai salesnya, berarti kita hitung nilai salesnya kali 0,5%. 7.095.000. Nah, kalau nilai prepaid tax-nya di sini diperhitungkan dengan prepaid tax-nya ada 15 juta, karena 7.095.000 ini di bawah 15 juta, maka cukup jurnalnya income tax expense Oke, bentar kita cek di daftar akun. Ini income tax expense debit. Kreditnya tidak perlu lagi pakai income tax payable, cukup langsung prepaid tax saja. Karena langsung kita perhitungkan dengan prepaid tax. Tapi kalau misalnya nilai pajaknya 16 juta misalnya ya, ini misal 16 juta, maka income tax expense 16 juta, prepaid tax-nya 15 juta, baru income tax payable-nya 1 juta. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kalau udah, berarti udah selesai jurnal penyesuaian kita. Kalau udah selesai jurnal penyesuaian, kita jumlahkan. Dan jangan lupa setiap jurnal itu kita posting ke dalam buku besar. Yuk kita posting dulu ke dalam buku besar. Jadi ini buku besar, semua jurnal itu diposting ya ke dalam buku besar. Kita buat di sini keterangannya. Tanggal 31 penyesuaian. Dia udah. Berarti kita jumlahkan. Nah, langsung kita jumlahkan. Oke, lanjut ke berikutnya. Bang Charles. Dan kita jumlahkan. Langsung ke interest revenue. Jadi kita tambahkan kredit ketemu kredit tambah. Lanjut berikutnya. Store supplies expense. Ya, ini dulu. Kita cari store supplies expense.
Oke, kita jumlahkan dulu. Oke, kita langsung ke berikutnya yang terdekat nih, bad debt expense. Kita tambahkan. Lanjut berikutnya ke akun rent expense. Nanti juga prepaid insurance expense juga ya. Insurance expense ada, rent expense juga ada. Oke, tinggal kita tambahkan. Lanjut berikutnya, yang expense udah kita pindahkan. BDP udah, depresiasi expense. Oke, kita pindahkan. Lalu wage and salaries. Oke. Lalu teleponnya. Lalu kita ke income tax expense. Oke, sudah semua yang expense-nya sekarang ke prepaid tax dulu. Oke, prepaid tax di kredit. Kita kurangi, habis itu ke PPN income di sebelah kredit. Lalu PPN outcome. Di debit. Prepaid PPN. Prepaid PPN. Di sebelah debit. Ini dia. Lalu berikutnya ke akun expense payable. Di sebelah kredit. Ini sama-sama expense payable, jadi ditambahkan. Oke, lanjut ke akun berikutnya. Equipment akumulasi. Oke, kita tambahkan kredit ketemu kredit. Lalu berikutnya allowance. Oke, lanjut berikutnya ke akun prepaid insurance. Lanjut ke prepaid rent.
lalu ke store supplies, ini dia nilai store supplies-nya. Lalu berikutnya, oke, udah selesai. Jadi, semua yang ada kita buat di jurnal penyesuaian itu harus kita posting ke dalam buku besar. Demikian video kita kali ini membuat jurnal penyesuaian pada soal PT Barata Jaya, dan jurnal penyesuaian ini kita posting ke dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.